Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gua di pagi hari. Setelah di video sebelumnya gua membahas tentang Andre Onana, kali ini gua ingin membahas tentang, ini ada yang menarik ya, bagaimana Harry Maguire secara resmi dicopot jabatan kaptennya oleh Erik ten Hag. Dia memberikan pernyataan melalui gua kutip dari Twitternya. Sebelum gua bahas secara ringan amatiran, akan gua artikan dulu seperti biasa. Dia mengatakan setelah diskusi dengan manajer hari ini, dia menginformasikan ke saya kalau dia mengganti kapten. Dia menegaskan alasannya kepada saya, dan secara personal saya sangat kecewa. Saya tetap akan berlanjut ya untuk memberikan segalanya setiap saat saya mengenakan seragam ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak untuk fans Manchester United, untuk supportnya yang juga sangat luar biasa selama saya mengenakan ban kapten. Sejak dari hari saya mengambil peran ini 3,5 tahun yang lalu, ini merupakan kehormatan besar untuk memimpin Manchester United dan juga merupakan salah satu momen paling bangga di karir saya sampai dengan saat ini. Ini merupakan penghargaan yang paling terbesar di klub sepak bola. Saya telah melakukan segalanya yang sangat mungkin saya lakukan atau saya bisa lakukan ya untuk membantu Manchester United untuk sukses di dalam dan juga di luar lapangan. Saya selalu berterima kasih untuk Ole Gunnar Solskjaer untuk memberikan saya tanggung jawab, dan saya juga berharap ya siapapun yang akan mengambil posisi kapten ya ini untuk sukses, dan mereka akan mendapatkan support saya yang penuh. Itu tadi Harry Maguire ternyata mengkonfirmasi setelah diskusi dengan Erik ten Hag kalau posisi kapten diganti. Ini sudah gua perkirakan. Ini sudah gua sering ungkapkan, sudah sering gua katakan. Bahkan gua sering mengatakan kalau musim depan ini, musim lalu kan Bruno Fernandes sudah mengambil peran sebagai kapten, walaupun secara secara tertulis katakanlah demikian ini Harry Maguire, tapi secara kenyataan Harry Maguire menit bermainnya tidak tinggi, maka posisi kapten pun juga berganti ke Bruno Fernandes. Dan gua katakan musim depan akan semakin tegas, akan semakin jelas. Ternyata itu yang terjadi betul secara keras dalam tanda kutip ya. Erik ten Hag mencopot langsung ban kapten dari Harry Maguire dan akan diberikan ke siapa. Gua mengadakan polling nih di Twitter, Sobat Football United bisa ikut, mungkin kalau masih ada ya, karena gua juga nggak begitu lama ini mengadakan pollingnya di Twitter. Sejauh ini masih 261, 73% sangat telak mengatakan atau menginginkan Bruno Fernandes yang menjadi kapten. Lalu 18% Casemiro, 2% Rashford, dan 7% Rafael Varane. Ada nama-nama lain juga yang disebutkan, seperti Luke Shaw nih, lumayan juga ada sekitar ya, nggak begitu banyak sih, dan juga Christian Eriksen. Di channel Football United gua juga melakukan polling ya. Kita lihat sebentar, gua klik dulu. Ada 745, hampir 1000-an. Ini bersaing ketat nih. Bruno Fernandes 44%, Casemiro 41%, Marcus Rashford 2%, Rafael Varane 8%, dan ada nama lain 5% ya. Nama lain kalau gue lihat di kolom komentar, Luke Shaw, Luke Shaw, kebanyakan Luke Shaw. Bahkan ada yang mengatakan ya Luke Shaw sih yang paling banyak ini, sebagian nama lainnya. Bagaimana menurut gue? Oke, soal masalah Harry Maguire dulu, atau kapten selanjutnya dulu, nanti baru gue balik lagi apa kira-kira yang akan terjadi di Harry Maguire. Kapten selanjutnya seperti gue katakan, ini gue harapkan dan gue perkirakan akan Bruno Fernandes. Dia sudah punya dalam tanda kutip pengalaman ya musim lalu.
ini seperti kayak magangnya posisi kapten dari Manchester United musim lalu. Gua melihat bagaimana Bruno Fernandes sudah mengambil alih peran tersebut bukan hanya di atas lapangan loh. Tapi kalau Sobat Football United memperhatikan bagaimana dia berkomentar di sosial media secara aktif ke sesama pemain Manchester United. Ketika Mason Mount datang, dia bahkan secara aktif gue bisa bilang ya di sosial media seperti kayak memberi ucapan selamat datang. Ini kan seperti peran dari kapten sebenarnya. Dan sering sekali hal-hal lainnya. Ketika David De Gea cabut dari klub, dia pun juga dalam tanda kutip cukup berani ya mengatakan ya seharusnya apa yang didapat oleh David De Gea ini tidak demikian, tapi harusnya di depan fans dan lain-lain. Jadi dia menunjukkan dalam tanda kutip kapasitasnya sebagai ya mungkin apa ya seleksi ataupun juga magangnya posisi kiper untuk seorang Bruno Fernandes. Dan dia juga sudah punya pengalaman di klub sebelumnya. Mungkin ada yang berkomentar dia terlalu emosional, dia mungkin terlalu cerewet, katakanlah demikian di atas lapangan. Kalau gue melihat ini karakter. Kalau gue, preference gue lebih suka kapten yang seperti Bruno. Artinya punya sisi passion, dalam tanda kutip emosional yang besar juga di atas lapangan. Tapi juga komunikatif kepada sesama rekan pemain di atas lapangan, juga terhadap wasit. Penting kalau menurut gue ada hal ini. Dan ini yang mungkin kekurangan yang besar juga yang tidak dimiliki oleh Harry Maguire. Nyali dalam melakukan hal tersebut di atas lapangan. Ini tidak mudah, tapi Bruno Fernandes justru sangat piawai melakukannya, terutama dalam hal komunikasi. Gue lebih memilih pemain yang dalam tanda kutip cerewet ya di atas lapangan, komplain ke wasit, berani ke tim lawan, melakukan komunikasi juga kepada tim sendiri, selalu memberikan motivasi, koreksi dan lain-lain dibandingkan dengan yang diam-diam saja, katakanlah demikian. Dan Bruno Fernandes juga punya pengalaman, artinya dia sudah beberapa tahun di Manchester United, dia sudah tahu culture Manchester United itu seperti apa, staff-staffnya dan lain-lainnya, fansnya karakternya seperti apa, dia sudah mengerti ini. Luke Shaw pemain yang berpengalaman, yes memang betul, tapi gue melihat bagaimana karakter Luke Shaw ini kayaknya lebih kalem. Dan menurut gue, ya gue sih lebih cenderung ke Bruno Fernandes. Casemiro bagaimana? Masalah terbesar dari Casemiro, oke dia berpengalaman, dia berkarakter memang betul. Dia pun juga hampir sama kayak Bruno Fernandes ya. Dia memiliki nyali, memiliki passion juga di atas lapangan. Tapi satu masalah besar dari Casemiro adalah bahasa menurut gue. Bagaimana Manchester United ini tim global ya kan, bermain di Liga Inggris, tentu saja diharapkan bagaimana kapten ini kan dalam tanda kutip wakil dari manajer, terutama di atas lapangan, di konferensi pers dan lain-lain, sehingga komunikasi artinya bahasa ini juga penting. Casemiro masih belum bisa bahasa Inggris, dia pun mengakui masih belajar, dan menurut gue ini merupakan salah satu titik penting sih kalau menurut gue ya. Bagaimana komunikasi itu dilakukan bukan hanya ke internal tim, karena di internal tim Casemiro bisa bahasa Spanyol, banyak yang bisa bahasa Spanyol, Brazil pun juga demikian, tapi bagaimanapun keluar juga itu penting ya, ke fans, ke media ya kan, ke pihak-pihak lain yang mayoritas memang menggunakan bahasa Inggris, sehingga menurut gua ini salah satu kekurangan dari Casemiro. Dan ya Marcus Rashford merupakan salah satu calon, tapi kalau gua lihat bagaimana Marcus Rashford dibandingkan dengan Bruno Fernandes, sekali lagi Bruno Fernandes lebih memiliki pengalaman, dan menurut gue ini faktor yang penting karena menjadi kapten di klub sebesar Manchester United ini tidak hanya, sekali lagi, hanya unsur internal saja, dressing room ya kan, rekan-rekan sesama tim, enggak, tapi juga keluar, itu juga penting. Dan menurut gue Bruno Fernandes sudah punya pengalaman di sana, dan gue harapkan dan gue perkirakan Bruno Fernandes lah yang akan jadi kapten selanjutnya di Manchester United. Nah sekarang apa yang akan terjadi dengan Harry Maguire? Apakah ini akan menjadi pintu keluar Harry Maguire cabut dari Manchester United? Kalau dari apa yang dikatakan ya, dia berani menegaskan di sana, saya kecewa. Ini merupakan kalimat yang penting, dan menurut gue ini penegasan sih bahwa dia sedang mencari jalan keluar ke Manchester United. Dia bisa saja memilih diksi yang lain, artinya dia mengatakan manajer mencopot saya sebagai kapten, saya menerima, saya akan mendukung tim kapten selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih 3,5 tahun yang luar biasa. Cukup sampai di situ bisa, tapi dia menuliskan kata saya sangat kecewa, dan ini hal yang tegas
hal yang keras bahkan. Dan Erik ten Hag menurut gue tipe manajer yang tidak suka dengan hal-hal demikian. Dia disiplin, dia ingin menegaskan kalau dialah yang memiliki dressing room. Di video sebelumnya gue ambil dari artikel di The Athletic ya kan, kalau Erik ten Hag dia yang akan memilih kapten, dan ini yang betul-betul ditunjukkan oleh Erik ten Hag. Dan Harry Maguire nampak sekali lagi sih menurut gue, dengan dia berani menulis kecewa, ini berarti sama saja dia sebenarnya sedang membuka tas kopernya dia ya untuk cabut dari Manchester United. Dan menurut gue setelah ini bukan tidak mungkin akan ada tawaran-tawaran yang datang ke Harry Maguire karena situasinya tidak kondusif bagi sang pemain ya untuk tetap berada di Manchester United. Bagaimana mungkin ada seorang yang sangat kecewa, extremely disappointed dengan situasi, artinya keputusan yang diambil oleh manajer, tapi tetap berada di dressing room, di tim. Menurut gua ini tidak masuk akal. Apalagi kekecewaannya ini diungkapkan secara publik. Ini hal yang tidak bagus, ini hal yang tidak positif. Bisa jadi mungkin Erik ten Hag mengatakan alasan yang logik ya, kenapa dia dicopot, karena menit bermainnya tidak banyak, dan dia memang diproyeksikan tidak akan memiliki menit bermain yang banyak di musim depan kalau tetap stay di Manchester United. Artinya dia tidak akan menjadi pilihan utama. Dan menurut gue asumsikan ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag alasan besar kenapa dicopotnya Harry Maguire. Karena sama seperti musim lalu, dia tidak menjadi kapten dalam tanda kutip untuk menit bermain yang tinggi karena dia tidak banyak bermain juga kan. Nah menurut gue hal ini akan menegaskan situasi dari Harry Maguire. Dan kenapa kok Harry Maguire dalam tanda kutip menerima? Ya karena memang belum ada klub yang secara jelas ya melakukan penawaran kepada Harry Maguire. Saat ini posisinya nampaknya sang pemain sudah tidak positif lagi ya, menurut gua sih secara dengan amatiran gua asumsikan demikian, sehingga klub lain akan mulai melakukan penawaran. Penawaran bukan hanya ke Manchester United juga, tapi ke Harry Maguire. Sekarang situasinya adalah Harry Maguire ini dalam tanda kutip harus keluar dari klub, sehingga biaya transfer yang akan diajukan oleh klub-klub yang ingin menawar tidak terlalu tinggi. Ini menurut asumsi gue. Mungkin 20 jutaan itu sudah bagus. 20-25 jutaan. Kalau bisa lebih tinggi dari angka tersebut, manajemen Manchester United bagus berarti. Tapi gue prediksi sekitar 20 jutaan. Gaji pun juga demikian. Harry Maguire kalau ditawari gaji yang lebih rendah dari Manchester United, yang diberikan oleh Manchester United, ya klub lain pun akan mengatakan ya lu tetap mau di sini silakan. Lu bukan pilihan utama, situasinya tidak positif lagi nih. Mungkin pemain lain dengan pemilihan diksi extremely disappointed itu tadi ini bisa menjadi semacam trigger situasi dressing room yang mungkin tidak bagus juga bagi Harry Maguire sehingga keharusan dia untuk cabut ini membuat klub lain sekali lagi ya, ketika menawar Harry Maguire secara personal punya bargaining position untuk bisa memberikan penawaran gaji yang lebih rendah di Manchester United, karena ya itu tadi gue katakan situasinya nampaknya lebih menguntungkan bagi Manchester United dan juga Harry Maguire untuk berpisah nih. Jadi gue perkirakan memang Harry Maguire akan cabut dari Manchester United. Tapi kita lihat saja, gue bisa juga salah ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dicopotnya posisi kapten ini, siapa yang Sobat Football United inginkan ya kan? Lalu bagaimana kira-kira prediksi perkiraan Harry Maguire selanjutnya? Akankah dia menerima peran yang lebih rendah, artinya menit bermain yang lebih sedikit di Manchester United, atau dia akan segera cabut dari Old Trafford? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.